Di tahun 2026, satu pertanyaan mulai menghantui banyak orang. Bukan lagi kerja di mana, bukan lagi lulusan apa, tapi satu hal yang jauh lebih jujur. Sebenarnya, apa sih skill yang benar-benar dibayar mahal hari ini? Banyak orang merasa sudah belajar keras, ikut kursus, kumpulkan sertifikat, tapi hidupnya tetap terasa segitu-gitu saja. Bukan karena mereka kurang pinter, tapi karena dunia sudah berubah, sementara skill mereka masih tinggal di masa lalu. Dulu punya satu keahlian saja sudah cukup. Asal rajin, patuh, dan tidak bikin masalah, hidup terasa aman. Tapi 2026 bukan dunia yang sama. Hari ini dunia tidak lagi membayar usaha. Dunia membayar hasil. Dunia tidak bertanya seberapa capek kamu bekerja, tapi seberapa besar masalah yang bisa kamu selesaikan. Dan disinilah banyak orang mulai tertinggal. Bukan karena malas, tapi karena salah fokus. Banyak orang mengira skill mahal itu selalu tentang teknologi canggih, coding rumit, atau kecerdasan buatan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Skill yang dibayar mahal di 2026 bukan cuma soal apa yang kamu tahu, tapi bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu mengambil keputusan, dan bagaimana kamu menciptakan nilai nyata. Dunia tidak lagi kekurangan orang pintar. Dunia kekurangan orang yang bisa diandalkan. Skill pertama yang benar-benar dibayar mahal di 2026 adalah kemampuan memecahkan masalah. Bukan sekadar menjalankan tugas tapi memahami masalah dari akarnya. Orang yang dibayar mahal bukan yang menunggu instruksi, tapi yang datang membawa solusi. Di kantor, di bisnis, bahkan di kehidupan sehari-hari, mereka yang naik level adalah orang-orang yang bisa melihat kekacauan dan berkata, "Oke, ini masalahnya, dan ini langkah yang bisa kita ambil." Skill ini tidak terlihat keren, tidak selalu viral, tapi sangat langka, dan justru karena itu mahal. Skill kedua adalah kemampuan berpikir sistematis dan strategis. Banyak orang sibuk, tapi tidak tahu arah. Mereka bekerja keras, tapi tanpa peta. Di 2006, orang yang dibutuhkan adalah mereka yang bisa melihat gambaran besar, memahami sebab akibat, dan membuat keputusan yang berdampak jangka panjang. Dunia menghargai orang yang tidak hanya sibuk hari ini, tapi membangun masa depan dengan sadar. Strategi adalah skill sunyi, tapi nilainya tinggi. Skill ketiga adalah kemampuan belajar ulang. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru disinilah banyak orang gagal. Banyak orang pintar terjebak pada identitas lama. Saya bukan anak IT, saya sudah terlalu tua. Saya bukan tipe orang digital. Padahal di 2026, skill paling mahal bukan yang kamu punya sekarang, tapi kecepatan kamu beradaptasi dengan skill baru. Dunia berubah terlalu cepat untuk orang yang keras kepala. Mereka yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling lentur. Skill keempat adalah kemampuan komunikasi yang berdampak. Bukan sekadar pintar bicara, tapi mampu menjelaskan hal rumit dengan sederhana, menyampaikan ide dengan jelas, dan membangun kepercayaan. Banyak ide bagus mati bukan karena salah, tapi karena tidak bisa dikomunikasikan. Di 2006, orang yang bisa menjembatani ide dan tindakan adalah aset. Komunikasi bukan soft skill murahan. Ia adalah skill mahal yang sering diremehkan. Skill kelima, dan ini yang paling sering diabaikan, adalah kemampuan menciptakan nilai ekonomi. Dunia tidak membayar niat baik. Dunia membayar nilai. Orang yang dibayar mahal adalah mereka yang tahu bagaimana skillnya menghasilkan dampak nyata, entah dalam bentuk uang, efisiensi pertumbuhan atau solusi. Kau bisa sangat pintar, tapi kalau skillmu tidak terhubung dengan kebutuhan nyata, dunia tidak punya alasan untuk membayarmu mahal. Disinilah banyak orang tersesat. Mereka player hal yang mereka suka, bukan hal yang dibutuhkan. Sibuk menambah pengetahuan, tapi tidak pernah mengasah kemampuan. Sibuk terlihat berkembang, tapi tidak pernah benar-benar naik level. Sertifikat bertambah, tapi nilai tetap sama. Dunia tidak menolak mereka, dunia hanya tidak membutuhkan mereka. Yang perlu kita pahami adalah ini. Skill mahal selalu lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak bisa diserahkan pada nasib. Kesadaran bahwa waktu terus berjalan, dan setiap hari yang kamu habiskan tanpa upgrade diri adalah hari yang tidak akan kembali. Skill mahal bukan soal bakat, tapi soal keputusan. Keputusan untuk jujur bahwa mungkin skill kita sudah usang. Keputusan untuk mulai lagi dari nol, meski terasa memalukan. Di 2026 tidak ada jaminan keamanan selain relevansi. Gaji tetap bisa hilang, jabatan bisa tergeser, tapi skill yang relevan akan selalu menemukan tempat. Dunia mungkin tidak adil, tapi ia konsisten. Ia memberi ruang bagi mereka yang berguna. Bukan yang paling banyak bicara, bukan yang paling sibuk, tapi yang paling bisa diandalkan saat masalah datang.
Kalau merkoin kamu bertanya, skill apa yang harus saya pelajari? Mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, masalah apa yang ingin saya selesaikan? Dari situlah skill bernilai tinggi lahir. Bukan dari tren tapi dari kebutuhan nyata. Bukan dari ketakutan tertinggal, tapi dari kesadaran untuk bertumbuh. Jia Makna percaya bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang menjadi relevan, tentang menjadi seseorang yang dibutuhkan, bukan sekadar dipekerjakan. Dan kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk memulai asal kamu berani jujur pada diri sendiri dan mau bergerak hari ini. Jika video ini membuatmu berpikir, mungkin itu tandanya kamu sudah siap naik level. Jika kamu merasa tertampar itu wajar. Lebih baik sakit sekarang daripada menyesal nanti. Jika kamu ingin konten-konten reflektif tentang pengembangan diri, karier dan makna hidup di era yang terus berubah, subscribe channel Jejak Makna. Jika ada satu skill yang ingin kamu upgrade mulai tahun ini, tulis di kolom komentar. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke orang yang kamu pedulikan.